Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah senantiasa dan selalu bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, itu ucapan menunjukkan kesyukuran kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang tentunya Allah akan janjikan tambahan bagi siapa saja yang mau bersyukur kepadanya. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah agar kita dijadikan sebagai pengikut nabinya sampai Allah mewafatkan kita. Baik para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba, dan di antara perkara tersebut adalah kebid'ahan. Dan kita sedang menyebutkan tentang bentuk-bentuk dari bid'ah atau contoh-contoh dari bid'ah yang tentunya tercela. Dan sebelumnya kita kembali akan mengingatkan bahwa kebid'ahan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Ketahuilah bahwasanya bid'ah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah di dalam urusan agama, yang dia bukanlah makna bid'ah secara bahasa. Makna bid'ah secara bahasa adalah segala sesuatu yang dibuat baru, yang tidak ada atau tidak memiliki contoh sebelumnya. Dan itu lebih umum, mencakup apa saja. Maka hukum dari bid'ah secara bahasa ini belum bisa untuk diketahui, ya, kecuali dengan setelah mengetahui apa yang dimaksudkan tersebut. Apakah dia di ranah syar'i ataukah dia di ranah ya duniawi. Dalam urusan-urusan duniawi bisa jadi bid'ah tersebut tercela, ya. Bisa jadi ya itu adalah boleh-boleh saja hukumnya, atau perkara yang sesungguhnya bisa jadi membawa ya kebaikan bagi manusia sehingga berpahala bagi pelakunya. Demikian. Adapun bid'ah secara agama atau secara syar'i itu semuanya adalah tercela. Yang makna bid'ah secara syar'i atau secara istilah syar'i adalah segala keyakinan, perkataan, tindakan, perbuatan atau bentuk meninggalkan yang dengan itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak memiliki dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang pensyariatannya, baik itu pada penentuan ya
zatnya, tata caranya, waktunya, bilangannya maupun tempatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan semua bid'ah dalam urusan agama ini adalah tercela. Ya. Pertama alasannya dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan itu sebuah kesesatan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kemudian itu merupakan bentuk tandingan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Begitu juga itu merupakan ya bentuk ya menyatakan bahwa atau mengindikasikan bahwasanya Islam itu belum sempurna sehingga harus ditambah-tambah. Atau itu merupakan bentuk Allah belum menyempurnakan, atau dia bentuk keyakinan, indikasi bahwasanya dia meyakini Allah belum menyempurnakan agama Islam ini. Demikian, ya. Atau dia menganggap bahwasanya dirinya lebih pintar di dalam membuat ya sebuah kebaikan-kebaikan atau apa saja yang merupakan kebaikan-kebaikan lalu dimasukkan ke dalam agama ini, ditambahkan ke dalam agama ini. Demikian. Atau dia menyangka Allah lupa untuk ya mensyariatkan sebuah kebaikan yang ditemukan olehnya atau yang dibuatnya sementara Allah tidak melakukannya. Demikian dan seterusnya, ya. Dari hal-hal yang menunjukkan adab buruk ya kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika seseorang itu berbuat bid'ah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, di antara ya bentuk bid'ah, dan ini merupakan yang paling bahaya dan ini sering terjadi di tengah-tengah manusia. Namun ini tidak sampai kepada derajat syirik akbar, hanya saja ini bisa menghantarkan kepada syirik akbar, yaitu ya at-tawassulul mamnu', yaitu tawassul yang terlarang. Tawassul yang terlarang. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwasanya tawassul yang dimaksudkan di sini adalah tawassul yang memiliki makna secara khusus yang ada kaitannya dengan doa. Yaitu seseorang yang berdoa menyebutkan di dalam doanya sesuatu yang akan menjadi sebab ya, akan menjadi sebab terkabulnya doanya, atau ya meminta kepada orang yang dianggap soleh atau orang yang dianggap ya baik agar mendoakan dirinya. Demikian, ini merupakan bentuk tawassul atau makna tawassul secara khusus. Demikian, walaupun ya makna tawassul secara umum adalah ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, kita akan sebutkan ya di antara bentuk kebid'ahan adalah tawassul yang terlarang. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya tawassul itu ada hubungannya dengan doa, ya. Dan kita tahu bahwasanya doa itu adalah ibadah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya doa itu adalah ibadah, nah sementara ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan, ya, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian, ya. Nah, kalau kita mengetahui bahwasanya doa itu adalah ibadah dan ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka hak ini tidak boleh bagi kita untuk kita arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang pertama. Ya, karena itu akan menjadi kesyirikan. Dan kemudian adalah karena dia adalah merupakan ibadah, maka tidak boleh bagi kita ya untuk mengarang-arang, merekayasa, membuat-buat, ya, demikian. Hal-hal yang telah memang ada dalilnya secara gamblang, ya, seperti itu, ya, membuat-buat doa-doa baru, ya,
bahkan menyalahi ya prinsip di dalam berdoa tersebut. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, karena ini akan ya membuat dia tertolak tentunya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Demikian, ya. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu rahimahullahu taala mengatakan, ya, ketika beliau memberikan komentar atau tafsir terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, ya, huwallazi beliau mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah kerajaan seluruhnya, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, ya, yaitu zat yang menciptakan kehidupan dan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya. Nah, beliau mengatakan tentang firman Allah ini, ya, ahsanu amala, yaitu amalan yang terbaik, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya, ya. Maka beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling tepat. Beliau mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu, ya, sesungguhnya sebuah amalan apabila dia tulus, ya, namun tidak tepat maka tidak diterima. Wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula apabila amal tersebut dia tepat namun tidak tulus, ya, maka juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, sampai amal itu dia ikhlas atau tulus sekaligus tepat. Demikian. Wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla. Amal yang tulus tersebut adalah amal yang apabila ditujukan untuk Allah azza wa jalla, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sawabu idza kana ala sunnati, dan shawab yaitu amal yang tepat, amal yang sesuai, itu apabila, ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Nah, ibadah ini haruslah, ya, terpenuhi dua hal agar dia diterima. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tawassul yang ini ada hubungannya dengan doa, ya. Maka apabila tawassul tersebut, nah tentunya tawassul yang dia berhubungan dengan doa, yang doa itu adalah ibadah, sehingga tawassul ini termasuk bagian dari ibadah. Nah, setiap tawassul yang tidak terdapat, ya, di dalam dalil-dalil syar'i yang menunjukkan tentang pensyariatannya, maka ini merupakan tawassul yang diharamkan, tawassul yang terlarang, tawassul yang dia bid'ah. Demikian. Contohnya, ya, contohnya adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zatnya, dengan zatnya, ya, dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan zat atau fisik orang yang soleh, demikian, atau dengan fisik zat Ka'bah atau yang lainnya dari apa saja memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, contohnya adalah seseorang itu mengatakan begini, Allahumma inni as'aluka bidzati, ya, abina Adam alaihissalam antarhamani, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan zat, disebutkan dengan ungkapan dengan zat, ya, nenek moyang kami atau ayah kami, bapak moyang kami, yaitu
Nabi Adam alaihissalam agar engkau memberikan ya rahmat kepada kami. Begitu juga contohnya disebutkan Allahumma inni as'aluka bizati ya nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya antarhamani. Nah seperti itu. Atau ya dia katakan Allahumma inni as'aluka bizatil Ka'bah dan seterusnya ya. Aku ya Allah meminta kepadamu ya dengan zat Ka'bah, dengan zat Nabi Muhammad, dengan zat orang soleh dan seterusnya ya. Dengan zat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan seterusnya ya agar engkau memberikan rahmat kepadaku, hidayah kepadaku. Nah, ini merupakan bentuk ya bentuk hal yang terlarang. Mengapa? Karena ini merupakan bentuk ya tawassul yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa ya dengan perantaraan zat ya, zat Nabi, zat orang soleh, zat sesuatu yang memiliki keutamaan. Demikian. Baik. Yang semisal dengan itu adalah contohnya tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hak. Nah, disebutkan dengan hak seperti itu, ya. Dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan haknya ya wali yang soleh ini, dengan haknya Ka'bah dan seterusnya. Maka ini ya tidaklah benar, ya, tidaklah dibenarkan. Ini termasuk ya tawassul yang bid'ah. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga di antara ya tawassul juga yang terlarang dan bid'ah adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa dengan menyebutkan jah itu artinya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan orang soleh ini, atau dengan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan keberkahan orang soleh ini, demikian, atau dengan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kehormatan orang soleh ini ya, atau dengan hak atau kedudukan atau kehormatan kemuliaan dari kuburan Nabi, orang soleh dan seterusnya. Maka ini tidaklah dibenarkan ya, ini tidaklah dibenarkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena ya tidak terdapat satupun riwayat dari kalangan sahabat, riwayat yang sahih dari kalangan para sahabat ya, satupun dari mereka tidak ada ya satu riwayat pun ya bahwasanya para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, orang-orang setelah mereka ini yang soleh, mereka itu bertawassul kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa ya, dengan menyebutkan hal-hal seperti ini ya, zat, begitu juga kedudukan, hak ya. Dan ini tidak disebutkan yang seperti ini, tidak ada riwayat seperti ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, tentunya mereka adalah hamba-hamba terbaik Allah Subhanahu wa taala dari umat ini. Ya, dari umat ini. Ya, tentunya ya para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, ya generasi-generasi, 3 generasi yang utama ini, itu generasi sahabat yang mereka itu adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi tabi'in setelah itu, yaitu mereka murid-murid dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga para tabi'ut tabi'in, yaitu murid-murid dari tabi'in. Yang tabi'in ini murid dari sahabat. Yang sahabat ini murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya, mereka generasi utama ya dari umat ini, dan mereka adalah yang terbaik karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum, rawahu Muslim wa ghairuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik ya adalah orang yang hidup di generasiku, yaitu para sahabat yang tentunya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian orang setelah mereka, yaitu para tabi'in yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajar ya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat para sahabat. Kemudian summal ladina yalunahum, kemudian orang yang setelah mereka, yaitu tabi'un tabi'in ya, yang beriman kepada
ajaran Nabi SAW dan belajar ajaran tersebut dari muridnya Rasulullah, murid dari murid Rasulullah SAW, yaitu tabi'in. Ya, seperti itu. Mereka ini adalah orang yang terbaik, demikian. Namun tidak ada satupun riwayat, yang salah satu di antara mereka itu melakukan hal seperti ini, berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan ya zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya zat Nabi, ya zat Ka'bah, zat orang soleh, ya, atau kedudukan Nabi, kedudukan orang soleh, kedudukan Ka'bah, ya hak Nabi, hak orang soleh dan hak Ka'bah dan seterusnya tidak disebutkan. Tidak pernah mereka lakukan hal seperti itu, menunjukkan bahwasanya memang ini bukanlah hal yang baik. Kalaulah itu kebaikan, tentulah ya, kalaulah itu merupakan kebaikan, tentulah mereka orang-orang yang terbaik ini itu melakukannya dan sampai riwayat itu kepada kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kita katakan banyak doa-doa yang dinukilkan dari mereka, yang diriwayatkan dari mereka, namun tidak ada satupun ya bentuk tawasul dalam doa begitu, yang dengan bentuk seperti ini ya. Banyak doa-doa yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, namun tidak ada satupun dari doa-doa tersebut yang memuat tawasul dengan model seperti itu ya, demikian. Nah, ini merupakan ijma ya dari para sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahwasanya tidak disyariatkan, tidak ada syariat ya bentuk tawasul yang kita sebutkan tadi, yaitu berdoa kepada Nabi SAW, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan zat ataupun kedudukan atau hak Nabi, para Nabi, orang-orang saleh, ya, Ka'bah dan seterusnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka menyebutkan ya adanya ijma dari para sahabat tabi'in ya tentang meninggalkan bentuk tawasul seperti ini, yaitu tawasul berdoa dengan menyebutkan zat, kedudukan atau hak dari Nabi, ya, kemudian orang-orang soleh, kemudian Ka'bah dan seterusnya. Demikian. Ya, ini sebagaimana yang dinyatakan di antara para ulama tersebut. Itu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, yang beliau menyebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, demikian ya. Di juz yang pertama di halaman yang ke-202, demikian ya. Syekh Muhammad Asy-Syuqairi Al-Misri yang berasal dari Mesir ya, beliau menyatakan tentang ungkapan yang jelas gamblang tentang hukum tawassul dengan Nabi SAW dan para wali. Beliau mengatakan ya, at-tawassulu bihaqqi Nabi SAW awil wali aw bijahihi aw bibarakatihi aw bihaqqi qabrihi aw qubbatihi wa hadha madmumun manhiyun anhu bila niza'in ya. Bertawassul dengan hak Nabi atau bertawassul dengan hak wali atau bertawassul dengan kedudukan Nabi, kedudukan wali atau dengan keberkahan Nabi ya, dengan keberkahan wali atau dengan hak kuburan Nabi atau dengan hak kubahnya Nabi, maka ini tercela dan terlarang tanpa ada perbedaan pendapat. Demikian ya. Lihat seorang ulama dari Mesir ya mengatakan demikian. Kemudian Syekh Jailan Al-Arusi As-Sudani yang beliau dari Sudan, beliau menyebutkan ya kurang lebih ya atau sekurangnya ada 15 dalil yang menunjukkan tentang keharaman tawasul yang bid'ah seperti ini dalam kitab Ad-Du'a ya di halaman yang
ke 636 sampai 647. Ya, demikian. Beliau menyebutkan ya tentang pengharaman tawasul seperti ini atau sebahagiannya. Ya, demikian ya. Seperti itu. Begitu juga ulama-ulama ya fikih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan yang lainnya menyebutkan tentang pengharaman tawasul seperti ini dan sebahagiannya demikian. Di antara mereka ya seperti Abu Hanifah contohnya dan murid beliau yaitu Abu Yusuf. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bisa dilihat ya dalam kitab Bidayah Al-Mubtadi ya yang juga ada penjelasannya ya dalam kitab Binayah dalam fikihnya Hanafi, dalam kitab juga Karahiyah ya di juz yang ke-11 di halaman yang ke-277 sampai 281. Begitu juga kitab Siyanatul Insan Anwiswasati Dahlan, ini punya seorang ulama yang bernama Sahsawani Al-Hindi, demikian di halaman yang ke 187 sampai 206 demikian ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika kita tidak bertawasul ya, dengan hak Nabi, begitu juga hak wali ya, atau orang soleh atau Ka'bah, begitu juga tidak bertawasul dengan baik itu dengan hak ataupun kedudukan atau dengan keberkahan ya, atau dengan zat Nabi ya, atau yang lainnya, orang soleh, Ka'bah dan seterusnya. Ini tidaklah menunjukkan hal ini bahwasanya itu merupakan bentuk kurang adab ya, atau bukanlah menunjukkan ya ini merupakan bentuk pelecehan terhadap kedudukan ya para nabi, orang-orang soleh atau apa saja yang memiliki keutamaan di dalam Islam ya, demikian. Nah, ini sayangnya sebahagian ya saudara-saudara kita yang mereka melakukan model tawasul seperti ini menuduh ya saudara-saudaranya sendiri yang melarang mereka untuk melakukan tawasul seperti ini, karena tawasul ini tawasul yang tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini disangka bahwasanya orang-orang yang ya tidak mensyariatkan hal seperti ini itu dianggap mereka ini melecehkan ya, mereka ini dianggap bentuk ya kurang ajar, tidak sopan terhadap para wali, nabi ya, Ka'bah, orang-orang soleh, demikian. Nah, ini merupakan dugaan yang keliru, kita katakan tidak tepat ya. Kita katakan bahwasanya kedudukan para nabi ya kedudukan orang-orang soleh di sisi Allah, begitu juga ya kedudukan Ka'bah dan seterusnya yang apa saja memiliki ya keutamaan dalam Islam ini ya, baik itu zatnya atau kedudukannya ya atau haknya, ini kita katakan memang ya zat, kedudukan dan keutamaan, keberkahan itu memang ada, bahkan besar kita katakan ya. Tapi kedudukan itu adalah kedudukan yang Allah berikan kepada mereka, khusus bagi mereka, demikian ya, khusus bagi mereka ya, khusus bagi mereka, dan itu bermanfaat bagi mereka insya Allah taala dalam kehidupan mereka ya. Begitu juga nanti di akhirat insya Allah taala, demikian. Hanya saja ya bukanlah ini menjadi pembenaran bagi kita untuk kita bertawasul dengan kedudukan mereka. Ini bukan satu yang harus saling
berhubungan, ya harus memiliki hubungan demikian, ya harus berkonsekuensi demikian, ya karena mereka ini soleh, kedudukannya tinggi, ya kita tahu para nabi, lebih-lebih Nabi Muhammad SAW, ya begitu juga orang-orang soleh, ya para wali Allah Subhanahu Wa Taala yang sesungguhnya zat mereka, kemudian kedudukan mereka, ya keberkahan, ya ilmu mereka ini kita akui demikian, ya, kita akui. Begitu juga kedudukan Ka'bah dan yang lainnya ini kita akui. Hanya saja itu bukanlah menjadi pembenaran bagi kita untuk kita bertawasul, ya bertawasul, ya. Jadi ketika kita tidak bertawasul dengan kedudukan, dengan zat, dengan keberkahan, ya baik itu para nabi, orang-orang soleh, Ka'bah, itu bukanlah ya bentuk melecehkan, bentuk merendahkan, ya apa saja yang memiliki keutamaan yang tinggi dan agung ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak, ya bahkan kita mengakui bahwasanya ya para nabi, orang-orang soleh, ya para wali Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apa saja yang memiliki keutamaan di dalam Islam, ya itu ada kedudukannya yang tinggi di sisi Allah, ada kemuliaan, ada keberkahan yang Allah jadikan. Hanya saja kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Rasulullah, dan ini tidak diamalkan oleh para sahabat, orang-orang terbaik tersebut, untuk tawasul dengan model tadi. Itu sebabnya, ya. Dan itu bukanlah merupakan bentuk penghinaan, pelecehan, ya demikian. Bahkan kalau seandainya dibalik lah, kita katakan dibalik, tapi kita tidak ingin demikian, ya dibalik, ya kita yang meninggalkan dan mengajak manusia untuk meninggalkan tawasul model seperti ini, lantas dituduh sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kekurang ajaran, ya ini kita katakan, ya apakah tidak kurang ajar para muslim rahimani rahimakumullah? Apakah tidak kurang ajar ketika merasa pandai, merasa pintar, ya lebih tahu, ya tentang kebaikan-kebaikan yang Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya kepada para sahabat, sehingga para sahabat tidak mengajarkannya kepada para tabi'in tidak mengajarkannya kepada para tabi'in, demikian. Yang itu Allah tidak mengajarkan kepada mereka. Siapa yang kurang ajar? Nah begitu. Kalau kita mau ya berpikir. Nah, jadi sesungguhnya para muslim rahimani rahimakumullah, ya saudara-saudara kaum muslimin yang mengingatkan saudara-saudara yang lainnya untuk meninggalkan sesuatu, dikarenakan sesuatu tersebut ya memang sesuatu yang tidaklah diajarkan oleh Nabi SAW, lalu diingatkan saudaranya se-Islam, saudara seiman untuk meninggalkannya, itu sesungguhnya merupakan bentuk sayang, bentuk kepedulian, ya bentuk cinta, demikian. Mengapa para muslim rahimani wa rahimakumullah? Karena sesungguhnya ya Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Ya. Jadi khawatir tertolak. Lebih-lebih ini merupakan bentuk ya membuat tandingan syariat bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kan seperti itu. Ya. Dan seterusnya, maka sebagai konsekuensi keimanan, maka dia ajalah saudara seiman untuk meninggalkan sesuatu yang ini tidak berdasar, tidak memiliki landasan ilmu, tidak memiliki landasan ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Bukankah Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Sebagaimana seorang muslim mengetahui bahwasanya
hal ini tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila dilakukan maka akan tertolak, dan bila dilakukan maka itu merupakan bentuk membuat tandingan baru dalam syariat ini, dan apabila dilakukan hal tersebut maka itu merupakan bentuk tuduhan kepada Nabi SAW bahwasanya itu merupakan bentuk pengkhianatan. Maksudnya Nabi dituduh berkhianat karena belum menyampaikan kebaikan ini yang dianggapnya baik, yang ditemukannya baik. Demikian. Maka ketika ini diketahui, maka diingatkan saudara seiman untuk meninggalkan hal ini. Jangan demikian. Kan seperti itu. Apakah ini merupakan bentuk kebencian? Apakah ini merupakan bentuk permusuhan? Maka ketahuilah ini bentuk kasih sayang, ini bentuk perhatian. Demikian. Ya. Nah, perlu kita ketahui pula ketika kita nyatakan hal ini merupakan kebid'ahan, kita bukan sedang memvonis orang yang melakukan sebagai ahlul bid'ah, bukan, ya. Karena untuk memvonis seorang muslim itu menjadi ahlul bid'ah itu harus memiliki tahapan-tahapan, sebagaimana ketika menjatuhkan vonis kekafiran pada seorang muslim itu juga butuh tahapan-tahapannya. Harus terpenuhi semua syarat-syaratnya dan hilang semua penghalang-penghalangnya. Demikian. Namun tidaklah hal ini menghalangi bagi saudara seiman untuk mengingatkan saudara yang lainnya yang terjatuh ke dalam kesalahan ini. Seperti itu. Mengingatkan saudara seiman untuk untuk menjauhi hal-hal yang keliru ini. Demikian. Itu sebagai bentuk keimanan, bukti keimanan, mengingatkan saudara seiman. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Ingat, kita bukan sedang memvonis, bukan. Ya. Dan yang kita sampaikan ini pun perkataan para ulama. Demikian, ya. Bukan sedang memvonis, ya. Adapun perbuatannya memang tidak ada pensyariatannya, maka kita katakan demikian. Sehingga perbuatan ini dikatakan bid'ah karena Nabi SAW yang mengatakan hal tersebut. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Namun bukan berarti kita memvonis pelakunya itu menjadi ahlul bid'ah. Ya, karena itu ada tahapan-tahapannya seperti yang kita katakan tadi. Nah, seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Semoga ini bisa dipahami dan mudah-mudahan ini bukanlah bentuk memecah belah. Ya, sebagaimana Nabi SAW dahulu ketika mendapati umatnya ketika itu jatuh ke dalam kesalahan, jatuh ke dalam pelanggaran, ya, maka Nabi mengingatkan. Ya, sebenarnya sebagai bentuk sayang Nabi SAW kepada mereka, baik itu mereka ini adalah kerabat Nabi atau bukan kerabat Nabi, tapi tugas beliau menyampaikan. Demikian. Maka apakah layak Nabi itu digelari dengan gelaran yang buruk? Dan ternyata sampai kepada beliau gelaran buruk tersebut. Beliau dikatakan penyihir, dikatakan beliau sebagai orang gila, ya, atau orang yang tersihir, orang yang kena sihir, atau bahkan pemecah belah. Nah, ini kita katakan, ya. Padahal yang kita ajak ini adalah manusia, saudara seiman sendiri, dan yang kita dakwahkan ini, yang kita sampaikan ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi tak pernah melakukannya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah mengajarkannya, dan para sahabat tak pernah menerima hal itu dari Nabi, sehingga mereka pun tidak mengamalkannya, lalu mereka pun tidak mengajarkannya kepada para tabiin pun demikian, dan seterusnya. Begitu ya para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, semoga ini bisa dipahami, ya. Ini bukan bentuk permusuhan, ini bukan merupakan bentuk kebencian, bukan. Ini bentuk kepedulian. Ini merupakan bentuk mengingatkan saudara seiman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bahwasanya memberikan peringatan dan mengingatkan saudara seiman ini sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Adz-Dzariyat, Allah mengatakan, ayat 55 kalau tidak salah, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, maksudnya ingatkanlah, fadzakir, ya. Maksudnya apa?
Ija'al ghairaka ya dzakiran, yaitu jadikan orang lain itu jadi ingat. Jadi ingatkanlah kepada orang lain. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang beriman. Dan kami meyakini bahwasanya saudara-saudara kita ini yang jatuh ke dalam hal ini, tawassul ini dan hal-hal yang lain yang kita telah sebutkan, ya hal-hal yang menyimpang itu, ya seperti contohnya kesyirikan yang besar maupun yang kecil, kekufuran yang besar maupun yang kecil, kemunafikan yang besar maupun yang kecil, ya. Kemudian kita bahas tentang masalah kebid'ahan seperti ini, ya, dengan rinciannya. Ini ketika kita ingatkan, kita meyakini bahwasanya ini akan bermanfaat bagi orang beriman. Ya, ini sangat bermanfaat bagi orang beriman. Karena kami meyakini bahwasanya saudara-saudara yang jatuh ke dalam hal-hal seperti ini itu masih ada imannya. Makanya kita berikan peringatan seperti itu. Dan itu merupakan bentuk keimanan, menunjukkan ini saudara lo yang ingatkan, seperti itu, ya. Nah, semoga ini bisa dipahami, ya. Kembali semoga ini bisa dipahami dan tidak disalahpahami, demikian, ya. Ini merupakan bentuk, saya ulangi, ini merupakan bentuk kasih sayang. Ini bentuk mengingatkan saudara seiman. Walaupun terkadang, ya, kita sedikit terusik, ya, dengan nasihat, peringatan yang disampaikan saudara kita. Padahal yang disampaikannya itu adalah benar, bahasa yang digunakan juga benar, ya, bahkan lembut kita katakan. Hanya saja karena kita sudah berinteraksi dengan sesuatu yang keliru tadi, yang dinasihatkan tadi, ya. Nah, terkadang kita terusik, nah seperti itu. Terkadang kita tersinggung juga. Tapi mestinya kita memahami, oh itu menunjukkan kepeduliannya kepada kita. Oh itu merupakan bentuk kasih sayang kepada kita, karena dianggapnya itu sebuah kesalahan, tidak ingin saudaranya ini jatuh kepada kesalahan. Begitu. Itu namanya apa? Ya, bersangka baik. Kalau bahasa sekarang disebut dengan positive thinking. Nah, begitu. Berpikir yang positif. Ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka kembali kita tegaskan, ya, lewat media ini, dan saya juga bersangka baik, ya, kepada saudara-saudara seiman, ya, dari kalangan para dai, ustadz, mubaligh yang mengingatkan saudaranya yang lainnya, itu merupakan bentuk kasih sayangnya, bentuk kepeduliannya, demikian seperti itu, ya. Tapi mestinya juga harus, ya, diiringi dengan, ya, dengan bukti, ya, dalil Al-Quran maupun hadis tentang kesalahan tersebut. Lalu hendaknya menyampaikan dengan penuh adab, ya, menyampaikannya dengan penuh kasih sayang, supaya orang memahami bahwasanya itu merupakan bentuk kasih sayang. Demikian seperti itu. Nah, jadi saya meyakini, ya, lewat media ini saya menyampaikan bahwasanya saudara-saudara kita bila memberikan nasihat kepada kita, ya, itu sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayangnya, ya. Mungkin begitu semangatnya dalam menyampaikan, ya, lupa mungkin tentang adab yang mesti ditempuhnya, ya. Begitu juga barangkali, ya, bahasa yang digunakan mungkin terlalu berlebihan saking semangatnya, begitu. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Jadi, ya, terimalah wahai saudara-saudaraku seiman, tentang apa yang kita sampaikan ini, ya, diterima sebagai bentuk nasihat, diterima sebagai bentuk, ya, ketulusan, karena nasihat itu tidak dikatakan nasihat kecuali berasal dari kalimat an-nushu, kata an-nushu yaitu ketulusan. Ini merupakan bentuk ketulusan, ini merupakan bentuk kepedulian, ini merupakan bentuk, ya, kasih sayang. Nah, seperti itu, ya. Yes, tentunya saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengumpulkan kita dalam kebaikan di dunia ini dan akan mengumpulkan kita di negeri kebaikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini barangkali, ya, apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Berikutnya kita akan masuki sesi soal jawab. Ya, kita akan masuki sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan di sini.
Saya ingin bertanya Ustadz, di rumah saya mengajar istri saya dan keponakannya yang perempuan sudah balik, sekitar usianya 13 tahun. Apakah antara saya dengan keponakan istri tersebut wajib menggunakan pembatas hijab? Baik ya. Tentunya keponakan istri yang perempuan itu sesungguhnya bukanlah mahram yang bersifat abadi, ya. Karena sesungguhnya ada peluang untuk bisa menikahinya setelah ya sang istri tersebut tidak lagi bersamanya. Demikian ya, tidak lagi menjadi istri. Maka boleh untuk menikahi ponakannya. Namun menggabungkan, berpoligami maksudnya, ya, dengan menikahi seorang wanita dengan keponakannya atau seorang wanita dengan bibinya, yaitu dari jalur ayah ataupun ibunya, maka ini tidak dibenarkan, ya, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, sehingga ini bukan mahram yang boleh untuk bersentuhan, ya, mahram ya yang bisa melihat auratnya, ini tidak, ini bukan mahram ya, demikian. Ya, sehingga harus pertama dia pribadi untuk menutup auratnya, dan kita juga harus menutup aurat kita, dan kita menjaga jarak dengannya, tidak berduaan dengannya, ya. Begitu juga tidak berjabat tangan, tidak bersentuhan, ya. Demikian. Seperti itu. Dan menahan pandangan darinya, seperti itu. Adapun ketika menggunakan pembatas atau hijab yang mungkin barangkali maksudnya tirai yang seperti ini ya. Ini wallahu taala alam, ya, apabila ada mahramnya di tempat tersebut, maka cukup barangkali ya dengan menutup auratnya, ya, dan menutup aurat kita, kemudian menjaga kedekatan dengannya, ya, tidak bersentuhan, maka bisa untuk ya mengajarinya insyaallah taala, demikian ya, seperti itu. Namun alangkah lebih baik kalau seandainya bisa diserahkan kepada sesama wanita, ya. Atau contohnya sang istri yang sudah barangkali diajari, sudah paham, maka diajarkan ya hal yang sama itu kepada ya kemanakannya, seperti itu, supaya kita tak terlalu banyak berinteraksi dengan seorang wanita yang bukan mahram kita, demikian. Nah, seperti itu ya. Nah, ini karena memang syaitan itu sangat ya mumpuni dan ahli di dalam menyesatkan, ya, menggelincirkan ya seorang manusia, demikian ya, seperti itu. Namun cukup kalau seandainya sang wanita itu ya ini memiliki mahram di tempat tersebut, itu tidak masalah ya untuk diajari, asalkan dijaga auratnya dan aurat kita, kemudian dijaga kedekatan ya, jaraknya ya, demikian. Dan begitu juga dijaga pandangan kita darinya, seperti itu. Kalau sesekali butuh untuk barangkali melihatnya, maka ini boleh. Seperti itu ya. Adapun suaranya insyaallah taala karena dia belajar maka tidak masalah. Sebagaimana ya banyak para wanita datang kepada Nabi untuk belajar, mengetahui tentang apa yang Allah wajibkan bagi dirinya atau apa yang Allah larang ya dari dirinya. Demikian wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya.
Bismillah, Ustadz izin bertanya, orang tua saya mengadopsi anak perempuan dari sepupunya. Jadi setiap ia berangkat ke sekolah, saya diminta untuk mengantarkannya. Saya takut jadi fitnah, Ustadz. Ya, jadi gimana, Ustadz? Saya takut dibilang membantah. Mohon jawabannya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya, anak perempuan dari sepupu orang tua ini bukanlah mahram bagi anak laki-laki dari orang tua tersebut, ya. Artinya ini ya anak perempuan yang diangkat ini, baik itu diadopsi atau tidak diadopsi, kecuali kalau ternyata setelah diadopsi disusui, tapi ini sepertinya sudah besar, sudah baligh. Kalau belum baligh ini ada perbedaan pendapat ya. Setahu saya ada perbedaan pendapat kalau belum baligh si wanita ini, ya. Kalau belum baligh ya, maka di sini ada perbedaan pendapat. Namun wallahu taala alam, saya condong kepada pendapat yang mengatakan wanita yang belum baligh, yang masih kecil ya, maka ini boleh ya untuk disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya ya, dengan syarat tidak ada fitnah. Namun kalau ada fitnah, aman dari fitnah, maka boleh untuk menyentuhnya ya. Boleh melihat auratnya. Namun kalau sudah ternyata ini menimbulkan syahwat ya, ada fitnah lah, maka yang seperti ini tentunya tidak boleh diharamkan, demikian ya. Nah, barangkali pertanyaannya ini adalah wanita ini yang dari sepupu orang tuanya ini adalah ya sudah baligh, dan sang penanya ini adalah sudah baligh, kan begitu. Nah, maka tentunya tidak boleh untuk berduaan ya di kendaraan, tidak boleh berduaan di kendaraan ya, tidak boleh berduaan kendaraan ya. Lebih-lebih ini kendaraan yang sangat memungkinkan untuk berdekatan dan bersentuhan ya, bersentuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Ini hadis riwayat Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak dari besi itu lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Lihat ya. Berarti ini haram. Lalu bagaimana? Ini perintah orang tua, maka kita katakan tidak boleh ya. Tidak boleh mentaati orang tua atau siapapun ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk mentaatinya, namun tidak boleh mentaati siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Kenapa? Karena Allah lebih pantas, lebih layak untuk ditaati. Demikian. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Demikian, seperti itu. Tidak boleh. Lantas bagaimana? Pertama, tentunya bisa dijelaskan. Pertama, solusinya dijelaskan agar bisa memahami. Yang kedua adalah dicarikan orang lain yang bisa menghantarkan ya wanita tersebut. Ya. Mengantarkan wanita tersebut bisa, ya. Jadi walaupun ini adik, katakanlah adik atau contohnya adik, ya, tapi kita katakan ini adik adopsi atau kakak tapi adopsi, kan begitu. Maka tidak boleh. Tetap tidak boleh. Jadi solusi pertama adalah dijelaskan. Sehingga ketika dijelaskan itu akan memahami. Kemudian yang kedua, langkah kedua dicarikan solusi berupa orang lain yang menghantarkannya. Ya. Seperti wanita juga yang menghantarkannya atau yang lainnya. Nah, yang ketiga ini solusi yang bagus, yaitu menikahinya. Nah, seperti itu ya. Ini solusi bagus.
Boleh tidak? Ya boleh saja, tidak masalah. Oh dekat sekali loh, contohnya mungkin karena barangkali eh, mungkin sebahagian suku itu menganggap tabu ya menikahi keluarga dekat. Maka kita katakan ya kalau secara syar'i ini bukan mahram, maka tentunya boleh untuk menikah daripada muncul fitnah, dan ini untuk kemudahan. Nah seperti itu ya. Ya walaupun kita katakan solusi yang terakhir ini ya sangat berat, sulit karena masih sekolah barangkali ya. Wallahu taala a'lam. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Maaf mau bertanya, apa hukumnya berjualan online dengan menggunakan model manusia yang diblur, yaitu dikaburkan wajahnya? Mungkin foto maksudnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berbeda pendapat tentang ya foto-foto ya. Itu hukum foto manusia demikian ya. Hukum foto manusia. Ada pendapat mengatakan ya ini tetap diharamkan karena itu merupakan bentuk taswir, yaitu bentuk menggambar, karena hasilnya juga disebut dengan gambar. Maka prosesnya menggambar walaupun dengan alat tetap saja tidak dibolehkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW ya, asyadun nasi adaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Orang yang paling keras adabnya di sisi Allah pada hari kiamat itu adalah orang yang tukang gambar. Demikian ya, seperti itu. Kemudian ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ini tidak mengapa dibolehkan karena alat yang digunakan adalah alat yang sangat cepat ya, dan itu bukan atas dasar hasil buatan tangan, tapi hasil buatan alat, dan itu cepat dia ya, demikian. Seperti itu. Ada perbedaan pendapat. Hanya saja pendapat ini, pendapat yang mengatakan boleh ini tetap saja mengharamkan bila ternyata objek gambarnya itu adalah perempuan yang membuka aurat contohnya, atau menampakkan, atau menjadi fitnah, tidak membolehkan ya, seperti itu, tetap nggak membolehkan. Dan ya yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala ya, beliau termasuk yang sedikit juga ketat di dalam mempergunakan ya fatwa beliau ini, yaitu tidak boleh untuk gambar-gambar yang tidak ada keperluan, seperti itu ya. Nah sepakat ya untuk gambar wanita yaitu tidak dibolehkan, apalagi dipajang, ditonton orang banyak, demikian, seperti itu ya. Adapun kalau tadi ya wajah yang diblur, yang seperti contohnya disamarkan wajahnya, seperti itu. Kalau dia laki-laki, maka menurut pendapat ini aman, ya asalkan juga auratnya tidak kelihatan, demikian, ya. Kemudian kalau dia perempuan, maka perhatikan yang menjadi aurat bagi perempuan bukan hanya sebagian tubuhnya, bahkan seluruh tubuhnya. Ya, kalau cuma wajahnya saja yang diblur, ya, wajah yang diblur, wajah yang dikaburkan, yang disamarkan. Lalu bagaimana dengan anggota tubuh yang lain? Itu juga kan fitnah. Demikian. Itu juga menjadi fitnah bagi laki-laki. Ya. Kata Nabi SAW, "Ma taraktu ya, ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, tidaklah aku tinggalkan setelahku sebuah ujian yang paling memudaratkan bagi laki-laki melainkan para wanita, demikian ya, seperti itu. Maka coba perhatikan hal ini ya, wallahu taala a'lam ya. Ada pertanyaan, assalamualaikum, dari Ummu Farah di Indramayu. Ustaz, saya ingin mewakafkan bahagian warisan saya dari bapak saya, berharap jadi ladang dakwah di sana. Hanya saja bagian saya sedikit, lingkungan kampung saya masih banyak kesyirikan seperti sedekah bumi, sedekah darat dan lain-lain. Juga banyak kebid'ahan.
Tadinya saya ingin wakaf tanah untuk dibangun pondok tahfidz dan berharap masyarakat di sana mendapatkan hidayahnya. Dakwah sunnah bisa berkembang, demikian itu harapannya. Hanya saja saya mempertimbangkan kondisi kampung saya itu, juga bagian saya yang sedikit, sedangkan harus ada penanggung jawab di sana. Betul. Khawatir juga dakwahnya ditolak masyarakat di sana yang akhirnya jadi terbengkalai. Saya berpikir untuk dijual saja bagian saya itu, lalu saya wakafkan di beberapa tempat, misalnya ikut wakaf tanah yang banyak dilihat di TV-TV sunnah, atau wakaf Al-Quran serta yang lainnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, apa yang sebaiknya saya pilih agar menjadi pahala yang mengalir nantinya di akhirat? Syukron jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan wa anti fajazakillahu khairan. Baik, Ummu Farah di Indramayu, semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada Ummu Farah beserta dengan keluarga di mana saja ya berada. Baik, ini niat yang bagus luar biasa ya, karena ini niat merupakan niat untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir tentunya ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali dari 3 jalur. Yang pertama, min sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, yaitu sedekah yang fisiknya ini permanen dan dimanfaatkan terus sehingga manfaatnya mengalir, pahalanya pun ikut mengalir. Demikian, seperti itu. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Itu yang kedua. Au waladin salihin yad'u lahu, ini yang ketiga, atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Demikian hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik ya, ini niat yang luar biasa. Memang ya, untuk dijadikan lahan yang kecil ini untuk sebagai ladang dakwah, ini banyak pertimbangan yang harus butuh untuk difikirkan ya. Apa contohnya pertimbangannya? Pertama adalah kesiapan dari pengelola lahan tersebut ya, wakaf tersebut. Demikian ya, kalau diarahkan untuk nantinya untuk hal-hal yang bersifat dakwah sunnah, tentunya ada pengelola atau pengurus dakwah sunnah tersebut di sana. Nah, ini dia. Apakah ada pengelolanya? Seperti itu. Nah, ini harus diketahui terlebih dahulu. Dan kemudian apakah mereka telah eksis? Ya, kemudian bergerak, maksudnya adalah mereka ini telah kiprahnya telah ada, dakwanya telah ada. Nah, namun kalau belum ada, apabila belum ada, ya maka yang seperti ini sulit kita menghadirkan orang. Ya tentunya ini kan butuh kesiapan dari dirinya sendiri. Ya, kalaulah bukan putra daerah, ya, yang memang tinggal di sana, tentunya akan besar biayanya untuk contohnya mukafaahnya, kebutuhan sehari-harinya dihadirkan di sana, tempat tinggal di sana, itu butuh biaya besar lagi. Nah, demikian. Jadi sekedar lahan saja ini masih mentah kita katakan, ya. Kecuali bagi barangkali pengurus dakwah yang sudah ada di sana, yang mereka sudah bergerak dan sudah eksis, maka yang seperti ini ya ini tinggal mengelola saja. Ya, bisa jadi lahan tersebut di tempat itu akan dijadikan sebagai sekretariat atau sebagai tempat ya, atau jadikan masjid kalau memungkinkan, atau menjadi mungkin lahan bangunan pendidikan Islam dan seterusnya, bisa jadi. Atau barangkali bisa juga dialihkan dengan cara dijual lalu nanti dipindahkan untuk membeli di tempat yang mungkin lebih strategis dan seperti itu. Demikian ya. Ini kalau ada pengurus dakwah di sana ya. Namun kalau belum ada, maka yang di sini yang agak sulit kita katakan ya. Di sini agak sulit ya, dan butuh biaya lagi yang lainnya. Seperti itu. Maka ini pertimbangan yang sebenarnya termasuk yang penting ya, pertimbangan yang penting. Seperti itu. Nah, bila ternyata belum ada pengurus dakwahnya ya. Kalaupun ada cuma satu-satu saja, dan itu mereka bukanlah pengurus, hanya saja mungkin yang tertarik atau yang sudah mungkin mulai belajar. Nah, ini tentunya mereka belum siap untuk menerima ya tanggung jawab seperti ini, amanah yang besar seperti ini tentunya ya. Maka barangkali bila ingin mendapatkan pahala yang cepat, maka
solusi kedua yang bisa ditempuh yaitu dengan cara menjualnya. Tidak mesti juga menjual kepada orang lain, bisa juga menjual kepada pihak keluarga. Lalu dananya tersebut diarahkan ya untuk ya kegiatan-kegiatan dakwah ya, atau seperti untuk pembangunan masjid atau pembebasan lahan masjid, demikian ya, seperti itu. Baik ya. Atau barangkali untuk sarana-sarana pendidikan Islam atau dakwah sunnah, demikian ya. Nah, ini barangkali pertimbangan yang harus di apa namanya ya, diperhatikan, difikirkan, kan begitu ya. Maka saya condong dengan melihat ada keberadaan dari para pengurus dari dakwah, para pengurus dakwah sunnah tersebut yang ada di tempat ya, di kampung halaman tersebut ya. Bila belum ada atau memang tidak ada atau masih hanya kumpulan orang saja namun mereka belum siap untuk menerima tanggung jawab besar seperti ini atau amanah besar ini, maka dikhawatirkan yang hanya ada terbengkalai. Pertama mungkin karena mereka tidak tahu atau memang belum ahli seperti itu. Maka bila ingin mendapatkan pahala yang cepat segera, nah tadi ya itu bisa dialihkan untuk dijual, kemudian dananya diarahkan ya ke tempat-tempat yang sudah ada ya, yang sudah berjalan ya, untuk pembebasan lahan masjid atau pembangunan masjid atau pembebasan lahan pendidikan Islam ya, atau untuk pembangunan fasilitas atau bangunan pendidikan Islam tersebut, demikian ya. Nah, ini pertimbangannya, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, jika seorang istri memberikan uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan suaminya, apakah istrinya berdosa kepada suaminya Ustadz? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, laisa lil mar'ati an tantahika ma laha illa bi idzni zaujiha. Kata Nabi SAW, tidak boleh bagi seorang wanita membelanjakan harta pribadinya kecuali dengan izin suaminya, demikian. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, nah dari sini kita tahu bahwasanya memang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka harus izin. Harus izin. Nah, tentunya sang suami tidak boleh menghalangi. Hanya saja izin tersebut itu hak suami. Mendapatkan izin itu hak suami. Tapi bila suami memandang bahwasanya tidak ada halangan untuk ya istrinya ini berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya, maka tidak boleh juga baginya untuk menghalanginya, demikian. Ya, seperti itu. Jadi ya di sini paling tidak butuh pengertian dari masing-masing pihak ya. Sang istri harus memahami ini hak suami ya untuk mendapatkan izin ya. Maka dia pun melakukan izin tersebut, permintaan izin. Begitu juga sang suami harus pengertian, memahami bahwasanya tidak layak baginya untuk ya menghalangi istrinya berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Demikian, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, saya kira dicukupkan dulu ya kajian kita pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Tentunya kebenaran semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kesalahan, kekurangan dan keburukan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkan dan jauhkan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun atas kekurangan tersebut ya, dan kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf ya, kepada para pemirsa, para pendengar saya mohon maaf. Kita tutup kajian kita ini dengan mengingatkan kembali kepada saudara-saudara seiman ya, untuk menyisihkan sebagian hartanya, ya, mendonasikan sebagian hartanya untuk membebaskan lahan
ya, yang nantinya akan dibangun di atas lahan tersebut Masjid Al-Muwahhidin di Kota Medan. Ya. Sedikit kita ingatkan bahwasanya ya, total dana yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan ini sekitar 8.585.200.000 rupiah, demikian ya. Dan kekurangannya ini sekitar ya 6 miliar 700 sekian ya, masih tersisa banyak ini ya yang dibutuhkan. Saya motivasi diri saya pribadi dan kaum muslimin semuanya, mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk ya kebaikan ini peluang kebaikan ya. Ketahuilah bahwasanya apa yang kita infakkan ini maka insyaallah taala pahalanya akan terus mengalir, dan insyaallah taala dia tidak akan mengurangi harta kita ya. Rasulullah SAW mengatakan, mana qasat sadaqatun min malin ya, sedekah itu selamanya tak akan pernah mengurangi harta kita, padahal jelas berkurang. Ini hadis Muslim ya, tapi jelas berkurang ini, namun ini janji bahwasanya sedekah itu nggak akan pernah mengurangi harta kita di dunia dan di akhirat kita insyaallah taala. Ini menunjukkan bahwasanya ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya, tentunya sedekah itu merupakan bentuk ya bersyukur atas nikmat harta, dan itu akan ditambahkan. Setiap kesyukuran itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan donasikan ya harta Anda, salurkan infak dan sedekah permanen Anda ini ke rekening Bank Syariah Indonesia kalau nggak salah, sekarang sudah berubah menjadi BSI kalau nggak salah ya, wallahu alam ya, dengan nomor rekening 7127485555. Saya ulangi, nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, demikian ya. Bank Syariah Indonesia kalau tidak salah, karena sudah dilebur saat ini ya. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.